Barakallahu fiik. Alhamdulillah. Alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Yang karena rahmatnya niat-niat baik hamba dapat terlaksana. Urusan-urusannya dimudahkan. Semoga kita menjadi hamba yang pandai bersyukur atas nikmat-nikmat yang Allah berikan. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana wa syafi'ina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam, berkah dan nikmat senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang adab, tentang etika membaca Al-Quran. Karena kecintaan seseorang kepada Al-Quran bukan berarti dia boleh membacanya semau dia. Kapan saja, di mana saja, dengan cara apapun. Tidak. Karena Allah Jalla Jalaluh mengatakan inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya Al-Quran ini memberikan petunjuk kepada jalan yang paling lurus. Sehingga dalam pembacaan Al-Quran, kita harus juga membaca adab-adab yang ada dalam Al-Quran. Yang diterapkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersama para sahabatnya. Bukan semau dia membaca. Kita telah membahas tentang bagaimana hukum membaca Al-Quran secara bersama-sama dengan satu suara. Bukan dipimpin, tapi dengan satu suara mereka membaca. Dan kita menyampaikan adanya khilaf yang lebih utama keluar dari khilaf yang ada di antara para ulama, maka membaca secara bergilir. Apabila ada satu yang membaca, yang lainnya mendengarkan. Ini pendapat Al-Imam Malik bin Anas rahimahullahu ta'ala. Tapi jumhur ulama berpendapat tidak apanya membaca secara bersama-sama. Kemudian kita masuk kepada pembahasan tentang membaca Al-Quran dengan suara keras. Kita ngelihat ada orang yang baca Quran hanya dengan matanya. Membaca Al-Quran seperti membaca koran. Tahu-tahu udah 3 halaman dia. Iya, sebagian orang seperti itu. Dia tidak mengeluarkan suara. Dia hanya melihat. Maka tidak dikatakan dia membaca. Nah, yang dibahas ini membaca dengan suara keras atau dengan suara lirih, suara kecil. Orang baca Quran dengan umpamanya dia mengatakan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan, atau dia membaca wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Ini yang dibahas. Sehingga teman-teman yang sedang menghafal Al-Quran, orang-orang yang membaca Al-Quran, baik itu di rumah, di kendaraan, di tempat umum, di masjid, atau di mana sebenarnya cara yang lebih afdol buat dia. Nah, ini yang dibahas. Semoga dengan kajian kita hari ini, kita jadi lebih mantap lagi tatkala kita membaca Al-Quran dengan suara keras atau dengan suara lirih. Nah, silakan dibaca.
mengeraskan suara ketika membaca Al-Quran. Ini sebab penting yang patut diperhatikan. Ketahuilah bahwa ada banyak hadis sahih dalam kitab sahih ataupun kitab lainnya menunjukkan mustahabnya mengeraskan suara ketika membaca Al-Quran. Ada pula atsar-atsar yang menunjukkan mustahabnya menyamarkan suara dan merendahkannya. Insya Allah, kami akan menyebutkan intinya secara sederhana yang menunjukkan hukum asalnya. Masya Allah. Iya. Jadi Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala menyampaikan pembahasan ini dengan sangat jelas, tapi ringkas. Di mana ada dalil-dalil dari Al-Quran dan dalil-dalil dari sunnah Nabi SAW yang di situ dijelaskan bahwa seorang yang membaca Al-Quran hendaklah dengan suara yang keras. Tapi di kesempatan lain ada dalil yang menyebutkan jangan keras. Maka bagaimana menggabungkan antara dalil-dalil yang secara zahirnya itu kontradiksi. Baik, silakan dibaca. Abu Hamid Al-Ghazali dan ulama lainnya mengatakan, titik tengah antara hadis-hadis dan riwayat-riwayat yang bermacam-macam dalam hal ini, jika dengan menyembunyikan suara lebih menjauhkan diri dari riya, maka ini lebih afdol pada kondisi orang yang mengkhawatirkan hal itu. Jika ia tidak mengkhawatirkan riya, dengan mengeraskan bacaannya, maka membacanya dengan lebih keras, lebih afdol baginya karena amalan yang dilakukan lebih banyak. Faedahnya menyebar pada bagian yang lainnya dan manfaat yang menyebar lebih aktual dari makna yang didapat olehnya sendiri. Karena bacaan tersebut dapat membangunkan hati pembacanya, mengumpulkan keinginannya, juga pendengarannya untuk memikirkan kandungannya, menyingkirkan kantuk, menambah semangat, membangunkan orang lain yang tertidur atau lalai serta menyemangatinya. Baik, di sini ungkapan Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala dan ulama-ulama yang lain tentang bagaimana mempertemukan antara riwayat-riwayat yang sebagian menganjurkan untuk mengeraskan, sebagian menganjurkan untuk melirihkan. Yang pertama beliau mengatakan annal israr ab'ad minar riya, bahwa menyembunyikan suara lebih menjauhkan diri dari riya, maka ini lebih afdol pada kondisi orang yang mengkhawatirkan hal itu. Jadi kalau takut riya, jangan keras. Ya udah, baca dengan mungkin hanya engkau yang mendengar, orang di sebelahmu nggak dengar. Bukan ngelihat dengan mata, tetap dia membaca dengan lisannya dan mendengar dengan telinganya. Ini buat orang yang takut sama riya. Kenapa? Kondisi orang berbeda-beda. Tapi ibadah harus ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullah mukhlisina lahuddin hunafa wa yuqimus salah wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyim. Ketika orang ikut lomba, mau nggak mau dia harus baca keras. Kalau dalam hati dia takut riya, jangan. Jangan. Kenapa? Hadiah yang kau dapatkan dengan adab yang menanti orang yang riya, nggak sebanding. Gitu. Maka ada orang yang lebih bilang, karena bang aneh ini kok orangnya suka dipuji ya ini itu macam-macam. Ada orang yang tahu sama dirinya. Balil insanu ala nafsihi basira. Orang itu tahu dengan diri. Makanya kadang-kala kita ngomong orang jangan keras-keras bacanya nanti engkau riya. Boleh jadi kita kalau keras-keras riya, tapi dia mungkin enggak. Maka ini yang pertama, bahwa mengecilkan suara, melirihkan suara, menyembunyikan bacaan, itu lebih utama buat orang yang takut riya.
Taib, jika dia tidak mengkhawatirkan riya, artinya dia tahu sama dirinya, mau dipuji, disanjung sama orang karena nggak ada urusan. Dia takut sama Allah Azza wa Jalla. Maka menurut para ulama, salah satunya Imam Abu Hamid Al-Ghazali, beliau mengatakan membaca dengan keras lebih afdol bagi. Taib, pertanyaannya, kenapa lebih afdol? Tolong diingat. Kenapa lebih afdol? Karena amalan yang dilakukan lebih banyak. Allah Azza wa Jalla menciptakan kita liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Untuk menguji siapa di antara kalian yang paling baik amalan. Amalan yang paling baik ini memiliki 2 syarat. Yang pertama, ikhlas lillahi ta'ala. Yang kedua, sesuai dengan tuntunan Nabi SAW. Kalau memiliki 2 persyaratan ini, terpenuhinya 2 persyaratan ini, maka itu menjadi amalan yang paling baik yang akan diterima oleh Allah insya Allah. Seperti orang berpuasa 1 hari tiap bulan. Dengan orang yang puasa 3 hari. Lebih utama mana? Kalau ikhlas sesuai dengan sunnah, maka yang lebih banyak. Di sini mereka mengatakan bahwasanya orang yang membaca dengan suara keras ini, amalannya banyak. Apa saja amalan dia? Disebutkan. Faedahnya menyebar pada yang lainnya. Artinya bukan hanya dia yang dapat manfaat, orang lain dapat manfaat. Sehingga amalan yang memberikan manfaat kepada orang lain itu lebih afdal daripada amalan yang faedahnya hanya untuk yang membaca. Baik, apa faedah buat orang lain selain yang didapat diri sendiri? Ini beberapa amalan. Yang pertama disebutkan ini, dia lebih afdal karena bacaan tersebut dapat membangunkan hati pembacanya. Antum kalau baca dengan suara keras, itu antum akan dengarkan juga. Sehingga yang membaca dapat keutamaan. Dia jadi sadar, dia jadi merenungkan apa yang dia baca. Itu yang pertama. Yang kedua, mengumpulkan keinginan juga pendengarannya untuk memikirkan kandungannya. Jadi kalau kita lihat pengumuman, kalau ada pengumuman dengan suara pelan-pelan, kita kadang-kala nggak fokus. Dengarnya sayup-sayup, samar-samar. Tapi kalau dengarnya dengan suara yang jelas, orang yang membaca bangun, kemudian dia juga akan fokus mendengarkan dan merenungkan apa yang dia baca. Ini manfaat masih buat dirinya ya. Tapi manfaatnya sudah lebih banyak daripada yang sembunyi-sembunyi. Kemudian menyingkirkan kantuk. Jadi kalau baca pelan-pelan tahu-tahu tidur. Tapi kalau dia baca keras, jadi nggak ngantuk dia. Kemudian menambah semangat. Tambah semangat. Bacanya yang awalnya mungkin rencana 1 halaman, karena dia baca dengan suara keras, sehingga dia bersemangat lagi bisa menambah halaman-halaman yang dia baca. Kemudian di sini membangun, ini yang manfaat buat orang lain ya, membangunkan orang lain yang tertidur atau orang lain yang lalai serta menyemangati. Jadi kalau orang ngantuk dengar kita baca Quran dia kepingin baca juga. Atau orang ini jadi dia nggak baca Quran tapi dia menyimak bacaan kita. Sehingga manfaat. Ini menjadi sesuatu yang menguatkan bahwa membaca dengan suara keras lebih afdal. Tapi dengan catatan satu tadi tidak riya. Ada catatan lain nanti yang dibahas. Apa? Tidak boleh mengganggu orang lain. Jadi kita hendak menyemangatin dia tanpa mengganggu. Karena ada orang yang sedang fokus belajar. Dengan engkau mengeraskan bacaanmu, dia terganggu.
Ada orang yang sedang sholat. Dengan engkau membaca dengan suara keras, apalagi dengan mic kadangkala orang baca di masjid, orang ini jadi terganggu. Maka jangan sampai engkau mengejar fadilah, tapi menyakitin yang lain. Engkau baca suara keras, membangunkan yang tidur, maksudnya orang yang ngantuk ketidurannya. Tapi kalau engkau membaca orang yang sedang istirahat terganggu, maka nggak boleh. Bahkan anak ingat, di bulan Ramadan ada mungkin yang dia nggak baca Quran sebenarnya. Dia menyetel murotal. Ada yang baca. Artinya murotal itu dimatikan selesai. Bukan ada orang yang sedang membaca Quran. Enggak. Nyetel murotal 24 jam. Selain waktu sholat. Sampai ada seorang di kampung ini. Ketika itu kita beli bunga sama dia. Dia tanya, Ustaz apa hukumnya Ustaz ya? Musola ini Ustaz. Live Mekah yang disetel waktu itu. 24 jam. Ustaz. Kita mau istirahat. Anak punya anak kecil. Dia mau tidur. Ada yang sakit. Apa boleh Ustaz? Anak putuskan listrik mereka. Sakit hati. Maka tadi manfaat yang didapatkan dengan membaca keras itu jangan sampai hilang gara-gara menyakitin orang. Karena ada adabnya kalau membaca dengan suara keras. Faedahnya iya. Manfaatnya iya. Tapi ada adab yang perlu dijaga. Tidak boleh riya, itu bicara adab hati. Tidak boleh mengganggu yang lainnya. Menyakiti yang lainnya. Yang mereka mungkin punya kegiatan lain. Di masjid juga seperti itu. Betapa seringnya orang-orang mungkin berzikir dengan suara keras. Dianjurkan dia berzikir dengan suara keras. Habis sholat itu dengan suara keras. Berzikir. Tapi jangan sampai mengganggu yang lain. Di masa Nabi SAW, Abdullah bin Abbas menceritakan bahwa mereka tahu orang selesai sholat dengan zikir mereka. Artinya terdengar suara zikir itu. Tapi catatannya tidak boleh ganggu. Sehingga para ulama menjelaskan, kalau engkau sedang berzikir dengan suara keras, subhanallah, 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 subhanallah. Di sebelahmu ada yang masbuk. Ada yang masbuk nih di sebelahmu. Maka jangan sampai bacaanmu ganggu dia. Karena boleh jadi dia ketika tasyahud akhir, antum sedang membaca ayat kursi. Karena suara antum keras, langsung dia, Allahu la ilaha illa huwal. Karena terbawa dengan bacaan antum. Atau antum sedang membaca subhanallah, subhanallah. Sehingga dia baca subhanallah ketika tasyahud akhir. Ingat, jangan sampai engkau berusaha mengambil fadilah dengan menyakiti yang lain. Ini akan dibahas. Baik, itu menjadi catatan ya. Membaca dengan suara keras diperbolehkan, bahkan lebih afdol dalam kondisi tertentu. Tapi dalam kondisi lain engkau membaca dengan sembunyi-sembunyi atau dengan suara yang hanya engkau yang mendengar, itu lebih afdal. Barakallahu fiik. Nah, silakan lanjutkan. Mereka katakan, jika ada maksud dari maksud-maksud tersebut, maka mengeraskan suara lebih afdal. Jika maksud-maksud ini berkumpul maka berlipat gandalah pahala tersebut. Barakallahu fiik. Ini mungkin yang membuat orang akhirnya kepingin dapat fadilah. Maksud-maksud yang disebutkan tadi, dia dapatkan, dia merasa itu lebih afdal. Nah, tapi catatannya jangan sampai mengganggu orang lain. Sekarang ini nggak ada yang baca, murattal kadang-kala mereka setel. Fadilahnya buat siapa? Engkau nggak baca Quran. Boleh jadi yang nyetel murattal tidur. Boleh jadi yang nyetel murattal dia pergi ke sawah, dia pergi kemana. Terus siapa yang membaca sebenarnya? Maka maksud-maksud tadi itu kalau disebutkan lebih membangunkan ya. Buat orang yang membacanya, engkau nggak membaca. Mengumpulkan keinginannya juga pendengar untuk memikirkan kandungannya, enggak, engkau nggak baca. Engkau nggak mikirkan. Ini hanya kaset yang disetel. Maka jangan sampai sudah engkau nyetel kaset, engkau ganggu orang lain. Engkau nggak baca. Barakallahu fiik. Baik. Lanjutkan. Ghazali rahimahullah berkata, oleh karena itu kami katakan, membaca Al-Quran dari mushaf lebih afdal. Naam.
Kenapa mereka berpendapat membaca Al-Quran lebih afdal dengan mushaf? Tadi lebih bisa fokus. Karena dia bukan hanya melafalkan dari lisannya apa yang dia ingat di hatinya, tapi selain dengan apa yang dia baca dengan lisannya, dia melihat huruf-hurufnya. Itu akan membantu dia lebih mentadaburinya, lebih merenungkan daripada kalau dia lewat hafalannya. Tapi kita juga udah bahas ini kembali kepada kondisi dan personal orang yang berbeda-beda. Kalau engkau memang lebih fokus membaca dengan hafalanmu, karena orang kalau murojaah hafalannya dia harus konsentrasi. Kalau nggak konsentrasi, ada ayat-ayat yang mungkin antum berpindah dari satu surat ke surat lainnya. Tapi kalau antum baca dengan mushaf, boleh jadi antum nggak konsentrasi, tapi antum baca terus gitu loh. Ini kembali kepada orangnya. Baik, dilanjutkan. Yang dibahas dalam hukum masalah ini, asar-asarnya banyak dan akan saya sebutkan sebagiannya. Terdapat riwayat dalam kitab Sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Ia berkata, saya pernah mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ma adina Allah li syai'in ma adina li nabiyyin hasanis saut yataghanna bil Qur'an yajharu bihi." Tidaklah Allah mendengarkan sesuatu dengan seksama sebagaimana Allah mendengarkan suara merdu seorang nabi yang sedang menyenandungkan Al-Quran, mengeraskan bacaannya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Barakallahu fiik ya. Kita lihat di sini. Lanjutkan dulu. Arti adina mendengar adalah istama'a, mendengarkan dengan seksama. Ini merupakan isyarat keridhaan dan penerimaan. Barakallahu fiik ya. Allah mendengar. Allah itu Sami'. Di antara nama Allah itu As-Sami'. Allah itu mendengar, dan tentunya Allah ketika mendengarkan orang-orang yang membaca dengan suara yang baik, Allah ridho sama dia. Tapi ingat, kita tidak boleh menafikan sifat sama Allah Azza wa Jalla. Baik, di sini disebutkan dalam hadis ini sebuah lafaz yang berkaitan dengan bab kita, yaitu mengeraskan. Kalau bicara menyenandungkan baca dengan suara yang bagus, itu pembahasan yang nanti setelah pembahasan ini. Ini berkaitan yajharu bihi. Dia suaranya merdu dan mengeraskan bacaan. Bicara mengeraskan ini orang lain dengar. Kalau tidak mengeraskan ya hanya dia yang mendengar. Ini menunjukkan fadilah. Baik, riwayat lainnya. Coba. Diriwayatkan dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laqad utita mizmaran min mazamiri ali Dawud." Sungguh telah diberikan kepadamu sebuah seruling dari seruling keluarga Daud. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Barakallahu fiik ya. Maksudnya mizmar bukan seruling sebenarnya. Mizmar itu mungkin di antara maknanya adalah seruling, tapi yang dimaksud di sini adalah suara yang indah. Karena Nabi Daud nggak pakai seruling ya. Beliau itu kalau baca Zabur, suaranya indah sampai burung-burung di atas itu berhenti, nggak terbang dia. Mendengarkan suaranya Nabi Daud ya. Pohon-pohon, gunung pun ikut. Jadi bukan seruling tapi suara merdu dari suara merdu yang Allah berikan kepada keluarga Nabi Daud alaihissalam. Ini menunjukkan bahwa suaranya terdengar ketika membaca. Artinya Abu Musa al-Asy'ari ketika membaca Al-Quran, terdengar suaranya oleh orang lain. Sebagai bukti mereka mengeraskan suaranya. Kalau baca untuk dirinya sendiri ya nggak ada yang dengar kan. Ini membaca dan orang lain mendengar. Barakallahu fiik. Baik, dilanjutkan. Dalam riwayat Muslim disebutkan bahwa Rasulullah berkata padanya, "Laqad ra'aituni wa ana astami'u li qira'atikal barihah." Sungguh, aku melihat diriku mendengarkan bacaan Al-Qur'anmu tadi malam. Hadis riwayat Muslim juga yang beliau riwayatkan dari riwayat Buraidah bin Qusayb.
Barakallahu fiik ya. Ini juga menunjukkan bahwa Nabi SAW tidak mengingkari bacaan Abu Musa ketika membaca dengan suara keras. Dan Nabi menyebutkan, aku menyimak bacaanmu tadi malam. Artinya bacaannya terdengar dari tempat yang cukup jauh. Boleh jadi Nabi lewat rumahnya atau dia sedang sholat, Nabi jauh dari dia ya. Bukan yang bertetanggaan. Ini menunjukkan bahwasanya mereka membaca dengan suara keras yang suaranya dapat dinikmatin oleh orang lain. Baik. Dilanjutkan. Diriwayatkan dari Fadalah bin Ubaid radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahu asyaddu adanan ila rajulil hasanis sawti bil Qur'ani min sahibil qainati ila qainatin. Allah sangat senang mendengarkan seseorang yang membaca Al-Quran dengan suara merdu daripada seseorang yang mendengarkan bidu wanitanya bernyanyi. Hadis riwayat Ibnu Majah. Barakallahu fiik ya. Ini hadisnya disebutkan sanadnya munqati, sanadnya dhaif ya. Kalau bicara hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim tadi udah cukup ya untuk menunjukkan Allah sangat senang bagaimana Allah mendengar ucapan orang yang membaca Al-Quran. Baik, dilanjutkan. Diriwayatkan juga dari Abu Musa, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Inni la a'rifu aswata ruqqatil ash'ariyyin bil Qur'an hina yadkhuluna bil lail wa a'rifu manazilahum min aswatihim bil Qur'an bil lail wa in kuntu lam ara manazilahum hina nazalu bin nahar. Sungguh, aku mengenali suara rombongan orang-orang Asy'ariyah dari bacaan Al-Quran yang mereka baca ketika mereka memasuki malam. Dan aku mengetahui tempat-tempat persinggahan mereka dari suara bacaan Al-Quran mereka pada malam hari, walaupun sebelumnya aku tidak melihat tempat persinggahan mereka di siang hari. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, ini cerita tentang keluarganya Abu Musa al-Asy'ari, kaumnya Abu Musa al-Asy'ari yang tadi mereka diberi suara indah dari suara yang Allah berikan kepada keluarga Nabi Daud alaihissalam ya. Bagaimana Nabi menyebutkan sebuah keutamaan bagi mereka, bahwa mereka di malam hari pada baca Quran. Nabi mengatakan, aku tahu tempat singgah mereka. Jadi biasanya ketika dalam satu peperangan ya, atau dalam perjalanan, itu kan mereka setiap kabilah mungkin singgah di tempat mereka sendiri gitu. Mereka punya bekal sendiri atau apa, tinggal di situ. Ketika di siang hari para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum yang mungkin dalam perjalanan jumlahnya 30.000 seperti ketika perang Tabuk atau 10.000 ketika penaklukan kota Mekah, mereka kan punya tempat masing-masing. Nabi kan nggak tahu tempatnya Al-Asy'ariyin di mana, tapi di malam hari Nabi tahu. Dari mana Nabi tahu? Bacaan Quran. Di mana bacaan Quran mereka terdengar. Suara mereka merdu. Dan di malam hari mereka membaca Al-Quran dengan suara yang keras. Sehingga suara itu terdengar dari tempat yang cukup jauh. Seperti itu. Ini menunjukkan bahwa saya membaca Al-Quran dengan suara keras dianjurkan dengan syarat-syarat dan ketentuan yang sudah disebutkan. Baik. Dilanjutkan. Diriwayatkan dari Bara' bin Azib radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Zayyinul Qur'ana bi aswatikum. Hiasilah Al-Quran dengan suara kalian. Hadis riwayat Abu Dawud, Nasa'i, dan lainnya. Baik, ini berkaitan dengan menghiasi bacaan Al-Quran dengan suara. Dimana mau nggak mau suaranya terdengar gitu. Barakallahu fiikum. Tafadhal. Diriwayatkan dari Ibnu Abi Dawud dari Ali radhiyallahu anhu bahwa ia pernah mendengar suara riuh orang-orang di dalam masjid. Kemudian ia berkata,
Sungguh diberkahi orang-orang ini, dahulu mereka adalah orang-orang yang paling dicintai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Barakallahu fiik ya. Athar dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu ini dhaif ya. Tapi intinya bacaan Al-Qur'an dengan atau membaca Al-Qur'an dengan suara keras selama dengan syarat dan ketentuan yang sudah disebutkan itu dianjurkan. Baik. Tafadhal. Banyak hadis mengenai disyariatkannya mengeraskan suara ketika membaca Al-Quran. Yang bersumber dari athar pun tak terhitung banyaknya. Yang akan disebutkan yang paling masyhur. Semuanya mengenai orang-orang yang tidak khawatir terjangkit riya, ujub, juga sifat buruk lainnya. Dan tidak mengganggu jamaah lain. Sungguh, sekelompok salaf lebih memilih merendahkan suaranya karena khawatir. Sebagaimana yang telah kami sebutkan. Baik, barakallahu fiik ya. Ya kalau tadi disebutkan hadis-hadis Nabi alaihi salatu wassalam yang berisi atau mengandung anjuran untuk membaca dengan suara keras, maka sebentar lagi akan disebutkan athar dari para sahabat, dari para tabi'in yang menunjukkan bahwa membaca dengan suara keras itu dianjurkan. Tapi syaratnya berlaku. Tolong kita belajar syarat dan ketentuan. Kenapa? Karena banyak di antara kita yang meremehkan syarat dan ketentuan ini. Betapa seringnya tatkala kita download aplikasi, tatkala kita menandatangani sebuah perjanjian atau apa umpamanya, itu di bawah ditulis syarat dan ketentuan berlaku. Di mana letak syarat dan ketentuan? Biasanya dilampirkan. Kita banyak nggak baca lampiran itu. Kita hanya baca fadilahnya. Di sini Imam An-Nawawi mengatakan dan tidak mengganggu jamaah lain. Tidak mengganggu jamaah lain. Kalau sampai kau mengganggu jamaah lain, ya selesai sudah. Fadilah yang kau harapkan tidak kau dapatkan. Contohnya di masjid. Ketika engkau mau baca dengan suara keras, sedangkan di situ ada orang yang sedang sholat sunnah, atau ada orang yang sedang murojaah yang butuh fokus dan konsentrasi, engkau mau baca dengan suara yang keras supaya engkau tadi bisa lebih mudah untuk mencerna dan merenungkannya, ya engkau pindah. Cari tempat di pojokan, kau baca dengan suara keras, gak ganggu yang lain. Ini menjadi catatan penting karena banyak di antara masyarakat muslim yang hanya tahu dengan fadilah tapi lupa dengan syarat dan ketentuan. Sebagaimana Nabi alaihissalatu wassalam mengatakan, la yajhar ba'dukum ala qiraati akhi. Jangan sampai seorang di antara kalian lebih mengeraskan suaranya di atas saudaranya. Bersaing keras-kerasan aja. Maka ingat, yang pertama kau harus ikhlas. Niat lillahi ta'ala. Yang kedua jangan sampai mengganggu orang. Di sini juga disebutkan yang takut nggak ikhlas, ya lebih baik dia melirihkan suaranya, merendahkan suaranya. Baik. Kita lanjutkan. Al-A'mash berkata, aku pernah mengunjungi Ibrahim ketika ia sedang membaca Al-Quran dari mushaf. Kemudian seseorang meminta izin untuk menemuinya. Maka ia pun menutupnya. Lalu berkata, jangan sampai orang ini melihat bahwa aku membaca Al-Quran setiap saat. Ya, kita lihat ini Al-A'mash ya. Sulaiman bin Mihran radhiyallahu ta'ala anhu rahimahullahu ta'ala. Dia menceritakan bagaimana tatkala mengunjungi Ibrahim An-Nakhai. Ibrahim ini sedang baca Quran dari mushaf. Jadi ketika masuk A'mash ini, Ibrahim baca. Dan dilihat oleh Al-A'mash. Ketika ada orang lain yang masuk, dia tutupin. Ini menunjukkan kadang-kala kita ini kalau sama sohib biasa. Dia udah tahu anak baca Quran. Jadi potensi riaknya mungkin dia gak besar. Tapi kalau ada orang lain yang gak kenal ngelihat baca Quran, mungkin dia akan sebarkan ke orang lain, kemana-mana. Nanti dia jadi riak. Maka tatkala ada orang lain yang izin masuk, oleh Ibrahim Qurannya ditutup. Ditutupin Quran itu. Sehingga gak kelihatan ada Quran di depannya. Wa qala,
Apa alasannya? Dia sebutkan kepada Al-A'mash. La yara hadha anni aqra' kulla sa'ah. Jangan sampai orang ini melihat ini seakan-akan dia melihat aku tiap saat baca Quran. Maka itu yang dikhawatirkan sehingga jadi riya. Bahkan boleh jadi dipuji dengan sesuatu yang tidak dia lakukan. Kita tuh suka baca Quran sesekali aja dilihat orang, pandangan orang antum baca Quran terus padahal baru sekali antum baca Quran. Ini sudah riya dengan amalan yang tidak dia kerjakan. Na'udzubillah min dzalik. Bagaimana Ibrahim menutupi mushafnya agar orang itu tidak melihat dan berpikiran Ibrahim ini baca Quran tiap saat. Baik, dilanjutkan. Abu Aliyah berkata, aku pernah duduk bersama sahabat-sahabat Rasulullah radhiyallahu anhum. Lalu salah seorang dari mereka berkata, malam ini aku telah membaca Al-Quran sekian. Mereka pun menimpali, inilah bagianmu yang kau peroleh darinya. Iya. Maksudnya karena dia sudah menceritakan dia baca Quran, ya bagianmu cuma ya itu yang kau dapatkan. Kau nggak dapat pahala. Kau hanya pamer. Ini perlu kita renungkan bersama. Bagaimana Abul Aliya menyebutkan para sahabat Nabi, kalau ada yang cerita tadi malam aku baca ini, itu bagianmu. Kau mau cari pahala di sisi Allah Azza wa Jalla. Ini menunjukkan bahwasanya lebih utama seharusnya dia sembunyikan. Ini orang nggak dengar bacaan dia. Cuma dengar ceritanya dia. Terus apa gunanya kau cerita? Hanya untuk memberikan informasi, laporan. Barakallahu fiik. Baik. Mereka ini berdalil dengan hadis Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu. Dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Al-jahiru bil Qur'ani kal jahiri bis sadaqah, wal musirru bil Qur'ani kal musirri bis sadaqah. Orang yang membaca Al-Quran dengan suara keras seperti orang yang bersedekah secara terang-terangan, dan orang yang menyembunyikan suara bacaan Al-Qurannya seperti orang yang bersedekah secara diam-diam. Hadis riwayat Abu Dawud, Tirmidzi, dan Nasa'i. Tirmidzi mengatakan ini adalah hadis hasan. Lanjutkan. Tirmidzi bertutur, maksud hadis ini, orang yang menyembunyikan bacaan Al-Qur'annya lebih utama daripada orang yang menampakkannya. Karena sedekah secara diam-diam lebih utama menurut ahlul ilmi daripada sedekah terang-terangan. Nah, lanjutkan. Ia katakan, sesungguhnya maksud hal ini menurut ahlul ilmi agar orang tersebut selamat dari ujub, karena orang yang beramal secara sembunyi-sembunyi tidak dikhawatirkan tertimpa ujub, sebagaimana kekhawatiran akan ujub bagi orang yang melakukannya secara terang-terangan. Barakallahu fiik. Iya, ini penyebutan di antara dalil yang menguatkan bahwa membaca secara sembunyi-sembunyi itu afdal adalah hadis Uqbah bin Amir yang baru saja kita baca. Di mana Nabi alaihissalatu wassalam mengatakan al-jahir bil Quran kal jahir bis sadaqah. Orang yang membaca Quran dengan suara lantang, terang-terangan, keras, itu seperti orang yang bersedekah terang-terangan. Allah Azza wa Jalla mengatakan in tubdu sadaqati fa ni'immahi wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairul lakum. Kalau kalian sedekah terang-terangan, terangkan sedekah kalian, bagus itu buat kalian. Tapi kalau kalian sembunyikan, kemudian kalian berikan kepada orang-orang fakir, miskin yang membutuhkan, itu lebih baik buat kalian. Jadi ada ungkapan lebih baik. Maka di hadis ini Nabi SAW memberikan sebuah permisalan. Orang yang membaca Quran terang-terangan dengan suara keras, itu seperti orang yang bersedekah terang-terangan. Boleh, bukan dilarang. Tapi lebih afdal sembunyi-sembunyi. Yang membaca Al-Quran secara sembunyi-sembunyi, suaranya lirih, itu seperti orang yang bersedekah sembunyi-sembunyi. Kita tahu ketika Nabi SAW menyebutkan 7 golongan yang akan mendapatkan naungan dari Allah Azza wa Jalla. Yauma la dhilla illa dhilluh. Salah satunya adalah
wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lamu shimaluhu ma tunfiqu yamin. Salah satu dari 7 adalah seorang yang bersedekah, kemudian dia sembunyikan sedekah, sehingga tangan kirinya tidak tahu dengan apa yang diinfakkan oleh tangan kanan. Ini menunjukkan sedekah sembunyi-sembunyi itu lebih utama. Kemudian ada dalil-dalil Al-Quran umpamanya yang menunjukkan bahwasanya membaca Al-Quran dengan suara keras itu lebih utama dengan mengeraskan suara. Orang yang membaca dengan suara sembunyi-sembunyi, suara lirik itu lebih utama. Dikarenakan berzikir ada perintah wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifah. Kemudian ada ayat lain, Anda lupa ayat-ayatnya. Tapi yang jelas ada perintah untuk berzikir, untuk secara sembunyi-sembunyi. Sehingga membaca Al-Quran termasuk zikir. Sembunyi-sembunyi tentunya lebih utama. Baik, ini beberapa dalil yang berkaitan dengan pendapat yang lebih menguatkan sembunyi-sembunyi. Setelah kita membaca tadi yang dengan suara keras itu lebih utama. Bagaimana pendapat Al-Imam An-Nawawi? Beliau memilih yang mana? Tapi silahkan dibaca. Saya katakan, ini semua tergantung ketetapan yang dijelaskan di awal subbab. Jika dengan bacaan keras ditakutkan menjadi sebab timbulnya hal-hal yang tidak diinginkan, maka ia tidak usah membacanya dengan keras. Jika ia tidak khawatir terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, hendaknya ia membacanya dengan keras. Adapun untuk qiraah dalam satu kelompok yang berkumpul lebih ditekankan untuk mengeraskannya karena adanya kemungkinan manfaat yang diperoleh oleh yang lainnya. Wallahu a'lam. Barakallahu fiik. Iya. Jadi Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala berpendapat bahwa mengeraskan tetap lebih utama. Dengan syarat. Syaratnya apa? Jauh dari riya, selamat dari riya. Yang kedua, tidak mengganggu orang lain. Kalau dia riya, sama aja mau keras, mau sembunyi-sembunyi. Kalau riya, nggak akan diterima sama Allah SWT. Kalau engkau membaca dengan suara keras yang mengganggu dan menyakiti orang lain, maka tujuanmu tidak tercapai. Karena Quran ini diturunkan sebagai rahmatan lil alamin. Kenapa engkau menyakitin orang lain? Mengganggu orang lain? Ada orang mungkin yang nyetel Al-Quran ya. Ini bukan baca, dia setel cuma Quran. Dengan suara yang keras sebelum subuh. Tujuannya apa? Oh, kita mau membangunkan orang-orang supaya nggak tidur. Ada caranya. Caranya apa? Adzan 2 kali. Dan kalau kita bicara adzan itu hanya sebentar. Anggap 5 menit orang adzan. Setelah itu selesai. Tapi kalau orang menghidupkan bacaan Al-Quran, itu kadang-kadang setengah jam. Dan tadi boleh jadi orang itu sakit. Ya. Orang itu sedang butuh istirahat. Dan rumah orang itu berdampingan dengan masjid. Sehingga speakernya masjid itu langsung ke rumah dia. Dan ini terjadi di masyarakat. Maka ingat, membaca, engkau baca. Kau baca buat siapa? Sudah buat yang hadir di situ dengan suara keras. Nah, di sini Imam Nawawi menyebutkan tentang membaca secara kelompok yang udah dibahas pada pertemuan sebelumnya. Kalau memang membaca secara kelompok, ya sudah semuanya mengeraskan suaranya. Karena memang bacanya satu surat yang sama dengan satu suara. Maka mau tidak mau dengan suara yang keras itu diperbolehkan. Baik. Bagaimana dengan wanita? Bagi wanita, di antara wanita sama juga hukum. Tapi kalau bicara hukum wanita di depan laki-laki ya, maka perlu diperhatikan.
jangan sampai ini masuk kepada pembahasan apakah suara wanita aurat atau tidak. Yang rojih suara wanita bukan aurat. Tapi kalau dia membaca, ada orang laki yang mendengar ya, maka dia boleh baca tapi tanpa apa ya? Tanpa memperindah suaranya dengan lantunan-lantunan yang jadi fitnah nantinya buat laki-laki yang mendengarnya. Udah baca dengan suara yang tegas. Allah Azza wa Jalla mengatakan, "Fala takhdha'na bil qaul fayatma'a alladhi fi qalbihi marad." Janganlah kalian melemah lembutkan suara, melirihkan suara, akhirnya orang yang di hatinya ada penyakit jadi bersyahwat nantinya. Na'udzubillah min dzalik. Jadi buat para akhwat yang baca Quran, ketika bacaan itu ada kemungkinan didengar oleh laki-laki, dan ini nanti kembali kepada laki-laki juga ya, ketika dia mendengar suaranya perempuan, padahal dia bacanya sebenarnya hanya untuk perempuan saja. Maka itu kembali dia harus menjaga hatinya. Tapi hukum asalnya ketika perempuan membaca Al-Quran di hadapan laki-laki atau ada laki-laki yang menyimaknya, baik itu gurunya umpamanya, maka hendaklah tidak dengan suara yang dilemah lembutkan seperti itu. Barakallahu fiik. Ya, Anda rasa kita cukupkan di sini karena ada pembahasan yang cukup panjang, pembahasan tentang yang berkaitan dengan anjuran membaguskan suara ketika qiraah. Anjuran membaguskan suara ketika qiraah. Tapi mungkin waktunya cukup, nah. Silakan kita baca pembahasan ini. Nah. Anjuran membaguskan suara ketika qiraah. Para ulama radhiyallahu anhum yang terdiri dari salaf, khalaf, sahabat, tabi'in, dan ulama-ulama kaum muslimin, setelah mereka sepakat atas anjuran membaguskan suara ketika membaca Al-Quran. Perkataan dan perbuatan mereka yang masyhur berkaitan dengan larangan mengharapkan popularitas, kami tidak perlu sebutkan satu persatu. Banyak hadis-hadis Rasulullah SAW yang menunjukkan hal ini, baik yang sudah populer di kalangan kaum muslimin pada umumnya, maupun yang hanya diketahui oleh ahli ilmu. Barakallahu fiik. Taib. Ini ada terjemahan yang sepertinya tidak ada di buku aslinya. Perkataan dan perbuatan mereka yang masyhur berkaitan dengan larangan mengharapkan popularitas. Bukan seperti itu, ini mungkin dirubah. Disebutkan di sini wa aqwaluhum wa af'alu masyhuratun nihayat syuhrah. Perkataan dan perbuatan mereka telah masyhur, bukan yang masyhur, telah masyhur dalam puncak kemasyhurannya. Nah, dalam puncak kemasyhurannya. Iya. Jadi nihayat syuhrah, bukan larangan syuhrah. Ya, jadi perkataan dan perbuatan mereka telah masyhur dalam puncak kemasyhurannya. Iya. Adapun mengharapkan popularitas ini dicoret ya. Karena bukan pembahasan tentang itu. Sehingga kami tidak perlu menyebutkan satu persatu. Taib ahibati fillah, barakallahu fiik. Iya, ini permasalahan yang tidak perlu diperselisihkan sebenarnya. Karena Al-Imam Nawawi juga mengatakan para ulama telah ijma' sepakat dari kalangan salaf dan khalaf yang terdiri dari para sahabat, para tabi'in, dan ulama-ulama kaum muslimin. Itu mereka sepakat. Hanya saja nanti mungkin ada pembahasan
kesepakatan itu memperbagus bacaan dalam Al-Quranul Azim, tapi tidak sampai keluar dari aturan yang ada dalam ilmu tajwid umpamanya. Kemudian ada makomat mungkin yang kalau dibaca Al-Quran dengan makom tersebut, dengan lantunan seperti itu akan merendahkan atau menurunkan martabatnya Al-Quran. Itu dilarang juga. Tapi intinya sepakat mereka bahwa dianjurkan memerdukan suara ketika membaca Al-Quran. Sehingga disebutkan di sini tidak perlu disebutkan asar-asar dan hadisnya satu persatu. Tapi di sini ada beberapa yang disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Silakan dibaca. Seperti hadis, Zayyinul Qur'ana bi aswatikum. Hiasilah Al-Quran dengan suara-suara kalian. Laqad utita, sungguh engkau telah diberi. Ma adinallahu, tidaklah Allah mendengarkan dengan seksama. Allahu asyaddu adanan. Sungguh Allah itu lebih seksama mendengarkan. Baik, ini hadis-hadis yang telah disebutkan di sebelumnya. Nah, lanjutkan. Yang semuanya telah disebutkan pada bab sebelumnya yang berjudul Tartil. Terdapat hadis Abdullah bin Mughaffal mengenai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjulang qiraah. Baik, afwan. Ini yang mengulang qiraah. Tunggu sebentar. Yang semuanya telah disebutkan pada subbab sebelumnya. Titik di sini ya. Subbab sebelumnya yang baru saja kita baca. Kalau yang berjudul enggak, itu lain lagi. Wa taqaddama, kemudian telah disebutkan pula, ditambahin, telah disebutkan pula dalam bab yang berjudul keutamaan tartil, bukan tartil tapi keutamaan tartil. Terdapatnya dihapus hadis Abdullah bin Mughaffal. Baik, silakan dibaca. Lanjutkan. Juga hadis Sa'ad bin Abi Waqqas dan Abu Lubabah radhiyallahu anhuma bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Man lam yataghanna bil Qur'ani falaysa minna. Tidaklah termasuk golongan kami orang-orang yang tidak membaguskan suara ketika membaca Al-Quran. Masya Allah ya. Ini memotivasi kita untuk memperbaiki bacaan. Agar kita menjadi umatnya Nabi alaihi salatu wassalam. Ini juga mendorong kita untuk berusaha membaca dengan suara yang indah. Karena ada orang bacaannya kan macam-macam. Tapi ketika baca Quran kok biasa-biasa aja, engkau padahal bisa lebih bagus ya. Ketika membaca sendirian, ini bukan ketika kita jadi imam ya, ketika kita di depan orang. Enggak, engkau baca sendiri. Antara engkau sama Allah Azza wa Jalla, bagaimana engkau memperindah bacaanmu. Jangan kau di depan orang baru diperbagus. Ketika baca sendiri engkau tidak memperbagus. Ini ada unsur riya nantinya. Tapi bagaimana tatkala engkau membaca sendirian pun engkau berusaha untuk memperbagus bacaan. Dan biasanya memang kalau membaca dengan suara bagus itu butuh waktu lebih banyak. Berbeda dengan orang yang baca yang penting khatam. Baik, dilanjutkan. Kedua hadis ini diriwayatkan Abu Dawud dengan dua jalur sanad jayyid. Dan dalam sanadnya terdapat perbedaan terhadap Sa'ad, tetapi tidak sampai merusak kualitas hadis ini. Jumhur ulama mengatakan, maksud lam yataghanna adalah tidak membaguskan suaranya ketika membaca Al-Quran. Nah, jadi yataghanna ini
adalah memperbaguskan bacaannya. Baik, dilanjutkan. Juga terdapat hadis Bara' radhiyallahu anhu, ia berkata, aku mendengar Nabi Shallallahu alaihi wasallam saat salat Isya membaca surah At-Tin dan aku tidak pernah mendengar seseorang yang lebih bagus suaranya daripada beliau. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Masya Allah ya. Ini bagaimana bacaan Nabi SAW yang indah sekali ketika membaca Al-Quran. Karena beliau yang mendapatkan Al-Quran dari Jibril alaihissalam. Baik, dilanjutkan. Para ulama rahimahullah berkata, dianjurkan membaguskan suara ketika membaca Al-Quran dan melakukannya selama tidak sampai memanjang-manjangkan qiraah. Jika ia berlebihan hingga bertambah satu huruf atau malah mengurangi satu huruf, maka hukumnya menjadi haram. Ya, ini syarat dan ketentuan. Yang pertama kita tahu al-ikhlas menjadi syarat utama. Karena Allah tidak menerima kecuali yang ikhlas hanya untuk Allah. Kita juga tahu bahwasanya yang pertama menjadi korek api neraka pada hari kiamat. Salah satunya adalah alimun wa qari'ul Qur'an. Orang yang alim dan orang yang hafal Al-Quran, yang pandai membaca Al-Quran. Ini menjadi syarat. Kemudian syarat yang kedua di sini adalah al-mutaba'ah. Engkau baguskan suaramu, tapi jangan sampai menyelisihi aturan yang ada. Aturannya apa? Di sini tidak sampai menambah satu huruf, tidak mengurangi satu huruf. Jadi dia nggak berlebih-lebihan ketika memanjangkan bacaan dia, ketika memperindah bacaan dia. Kalau sudah berlebih-lebihan, maka nanti jatuhnya haram. Bukan engkau terpuji, tapi engkau tercela. Berapa banyak orang yang membaca Al-Quran, dia pikir bacaannya, suaranya bagus. Padahal engkau tercela, bahkan haram hukumnya. Disebabkan apa? Keluar dari aturan yang ada. Baik, dilanjutkan. Adapun qiraah dengan menggunakan irama, Syafi'i rahimahullah berpendapat dalam satu kondisi. Aku memakruhkannya. Dan di satu kondisi, aku tidak memakruhkannya. Baik, lanjutkan. Para ulama berkata, bukan berarti ada dua pendapat. Akan tetapi ada penjelasannya. Jika ia memanjangkannya hingga berlebihan dan melampaui batas, itulah yang dimakruhkannya. Jika tidak sampai berlebihan, itulah yang tidak dimakruhkannya. Barakallahu fiik. Jadi di sini ada penjelasan yang jelas sekali. Kapan jadi makruh, kapan tidak makruh. Kalau sudah berlebih-lebihan, beliau membencinya. Karena terus terang jamaah, kita membaca Al-Quran ini didengar sama Allah. Tujuan kita untuk memberikan manfaat buat orang lain. Tapi jangan sampai engkau menjadi lilin yang membakar dirimu sendiri demi menerangin orang lain. Karena engkau orang-orang Masya Allah terkesima dengan bacaanmu, tapi engkau riya. Atau boleh jadi tadi engkau berlebih-lebihan sampai keluar dari aturan yang ada. Baik, dilanjutkan. Qadhi Qudat dalam kitab Al-Hawi mengatakan, Baik, ditulis Qadhi Qudat Al-Mawardi. Al-Mawardi. Nah. Qadhi Qudat Al-Mawardi dalam kitab Al-Hawi mengatakan, qiraah menggunakan irama jika sampai mengubah sighah lafal Al-Quran dengan adanya tambahan harokat padanya atau menghilangkan harokat yang ada, memendekkan yang panjang atau memanjangkan yang pendek, memanjangkan hingga ada lafal yang hilang hingga terjadi keracuan makna. Maka hukumnya haram. Dan qari yang membacanya merupakan qari fasik dan mendengarkan berdosa karena ia sanggup meluruskan kesalahan tersebut dan ia tidak melakukannya. Allah Ta'ala berfirman, Qur'anan Arabiyyan ghaira dhi iwaj, yaitu Al-Quran dalam berbahasa Arab, tidak ada kebengkokan di dalamnya. Quran Surat Az-Zumar
surat ke-39 ayat ke-28. Baik, barakallahu fiik. Ya, di sini ada terjemahan yang sebenarnya kurang pas ya. Setelah merupakan qari fasik yang mendengarkan berdosa karena dia ini yang baca sebenarnya. Karena dia keluar dari garis yang lurus, karena dia keluar dari garis yang lurus menuju kebengkokan. Menuju kebengkokan. Siap. Baik. Ini jamaah, kita lihat ya. Ini buat para penghafal Al-Quran, buat para qari yang membaca Al-Quran ya. Tolong diperhatikan hal ini. Jangan sampai dia yang awalnya ingin menjadi hamba Allah yang dicintai, ingin bacaannya didengar sama Allah Azza wa Jal, ingin memberikan manfaat buat orang lain, ingin jadi pahala buat dia bacaannya, ternyata dengan bacaannya dia jadi qari fasik. Qari fasik. Baca Quran tapi fasik. Kenapa? Oh, boleh jadi dia ikhlas lillahi ta'ala. Ini bicara aturan tadi. Karena dia keluar dari aturan yang ada. Barakallahu fiik. Baik, dilanjutkan. Jika irama itu tidak sampai menyimpangkan Al-Quran dari lafalnya dan qiraahnya tidak menyimpang dari bacaan tartil, maka hal itu mubah. Karena dengan irama bertambahlah kebagusannya. Demikianlah perkataan Qadhi Qudaat. Baik, jadi di sini cuma menyebutkan mubah ya. Bukan dianjurkan, mubah. Artinya yang tetap yang lebih bagus tadi, nggak perlulah sampai ditambah-tambah bacaannya ya, seperti itu. Dengan tadi irama-irama, biasa aja. Tapi memperindah bacaan. Barakallahu fiik. Baik, dilanjutkan. Inilah cikal bakal qiraah dengan irama yang diharamkan yang merupakan maksiat yang dilakukan oleh sebagian orang awam yang tidak paham serta orang biasa yang zalim. Ketika mereka membacakannya kepada jenazah serta ketika mengadakan berbagai acara. Ini adalah bid'ah haram yang jelas. Berdosalah setiap orang yang mendengarkannya sebagaimana kata Qadhi Qudaat. Berdosa pula setiap orang yang mampu menghilangkannya atau mencegah hal tersebut sebelum dilakukan. Saya telah mengerahkan sebagian kemampuan saya. Saya mengharap karunia Allah Al-Karim untuk memberi hidayah orang yang mampu untuk menghilangkannya dan semoga Allah menjadikannya dalam keadaan baik. Jamaah kita lihat ya, di masa Imam Nawawi sudah terjadi itu. Membaca di jenazah disebutkan, di acara-acara ya. Bukan nyetel kaset, enggak. Mereka baca dengan bacaan yang dipanjang-panjangin dengan irama-irama yang akhirnya keluar dari bagaimana seharusnya membaca Al-Quran. Yang diharapkan kita mentadabburinya, yang diharapkan kita semakin takut kepada Allah Azza wa Jal. Bukan sekedar menggerakkan kepala, mengikuti irama tersebut lah. Dan Imam Nawawi sejak 800 tahun yang lalu kira-kira, beliau sudah berusaha menghilangkannya. Tapi nggak berhasil. Artinya beliau berharap itu tidak terjadi. Karena Al-Quran diturunkan bukan hanya untuk menghiasi majelis-majelis ya. Tapi Al-Quran diturunkan sebagai hidayah dan petunjuk. Baik, dilanjutkan sedikit. Syafi'i. Syafi'i dalam Mukhtasar Al-Muzni rahimahullah berkata, hendaklah ia membaguskan suaranya dengan cara apapun. Katanya, iya, bentar Syafi'i. Nah, katanya, dan aku lebih suka bacaan yang membuat sedih dan mencucurkan air mata. Barakallahu fiik. Iya, ini Imam Syafi'i menyebutkan membaguskanlah semampu dia dengan cara pun dia baguskan.
Tapi lebih utama beliau lebih suka kalau bacaannya itu bisa membuat orang itu bersedih ya. Bisa membuat orang itu jadi bersedih dan meneteskan air mata. Baik, lanjutkan. Ahli bahasa berkata, qiraah yang dapat mencucurkan air mata itu ialah bacaan Al-Quran bila dibaca pelan-pelan dan bukan dengan dipanjang-panjangkan. Dikatakan, Fulan membaca dengan bacaan yang membuat sedih, jika ia membacanya dengan suara lembut. Masya Allah. Ya, dilanjutkan. Ibnu Abi Daud meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dengan sanadnya bahwa ia membaca, Idza syamsu kuwirat, apabila matahari digulung. At-Takwir surat ke-81 ayat 1. Maka kesedihannya menyerupai ratapan. Nah, Dalam Sunan Abi Dawud dikatakan kepada Ibnu Abi Mulaikah, bagaimana menurutmu jika suaranya tidak merdu? Ia menjawab, hendaknya ia berusaha membaguskannya dengan semampunya. barakallahu fikum. Nah, ahibati fillah. Jadi intinya bagi orang yang membaca Al-Quran, dia hendaklah senantiasa melihat hati. Kenapa dia membaca? Untuk apa dia membaca? Yang kedua, dia ikut aturan. Di antara aturannya, tadi kita bicara, keraskan suaramu, itu lebih baik. Tapi tidak mengganggu dan tidak menyakiti yang lainnya. Kemudian, baguskan suaramu. Tapi jangan sampai memanjang-manjangkan yang seharusnya nggak panjang, memendekkan yang memanjangkan yang pendek, memendekkan yang panjang, atau bahkan menambah harokat dalam bacaan dia supaya bacaannya dengan irama yang indah. Bukan. Tujuannya adalah bagaimana kau membaca Al-Quran dan kau mendapatkan petunjuk dari Allah Azza wa Jal. Karena Allah mengatakan, afala yatadabbaruna Al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Apakah mereka tidak mentadabburi Al-Quran atau hati mereka sudah tertutup? Barakallahu fiik, itu mungkin yang dapat kita bahas pada kesempatan kali ini. InsyaAllah kita lanjutkan pada kesempatan yang akan datang, sub pembahasan yang masih ada hubungannya dengan hal ini. Tafadhal, kita masuk ke sesi tanya jawab di waktu yang tersisa. Nah. Baik, insyaallah jazakumullah khairan barakallahu fikum Ustaz. Masuk ke sesi berikutnya, itu sesi tanya jawab. Untuk pertanyaan pertama diambil dari yang sudah chat di room Zoom. Bismillah. Izin bertanya Ustaz, lebih utama manakah membaca Al-Quran tiap hari tanpa tadabbur atau membaca tadabbur atau tafsirnya saja? Syukron jazakallahu khairan Ustaz. Naam, barakallahu fiik. Kalau bicara mana yang lebih utama, maka yang lebih utama adalah membaca dengan tadabbur. Usahakan tiap hari engkau membaca dengan tadabbur. Mentadabburi Al-Quran, paling tidak engkau tahu sama artinya. Paling tidak engkau tahu ayat ini ayat perintah atau larangan. Ayat ini berbicara tentang keagungan Allah. Ayat ini berbicara tentang surga atau neraka. Dan kalau bicara waktu tadabbur mungkin akan memakan lebih banyak lagi. Iya, mungkin tadabbur itu bertingkat-tingkat. Ada yang membutuhkan waktu lama, sampai kita pernah bahas ada seorang sahabat atau seorang tabi'in yang membaca satu ayat dia ulang-ulangi. Hanya satu ayat dia ulang-ulangi umpamanya. Karena dia mentadabbur ayat tersebut. Ada yang tidak. Sebagaimana Nabi SAW ketika sholat malam, beliau mengimami Hudzaifah ibn Yaman ya. Ketika lewat ayat rahmat, meminta. Ketika lewat ayat azab, beliau berlindung dari azab Allah Azza wa Jalla. Itu sudah masuk dari mentadabburi karena dia hidup menghayati apa yang dia baca. Maka usahakan tiap hari kita membaca. Ketika engkau mampu, hal nggak mampu, paling nggak engkau baca Al-Quran hari itu. Kalau hari ini waktunya Anda nggak sempat untuk tadabbur, ya udah engkau baca. Umpamanya aku biasanya baca 1 halaman Ustaz, engkau baca 1 halaman. Boleh jadi tadabburnya besok. Atau Anda tetap mau mentadabburi Ustaz, ya udah nggak jadi 1 halaman karena waktunya nggak cukup. Mungkin hanya setengah halaman, nggak apa-apa. Sehingga engkau dapat pahala dan dapat hidayah insyaallah. Barakallahu fiik. Untuk soal atau pertanyaan yang berikutnya masih di chat room Zoom Ustaz. Bismillah.
Semoga Ustadz dan tim selalu dalam lindungan rahmat Allah. Amin. Izin bertanya Ustadz, apakah boleh membaca Al-Quran? Nah, afwan terputus. Bismillah Ustadz, afwan. Iya, afwan. Apakah Tafadhal. suara yang terdengar? Iya. Tadi sempat macet ya Ustadz? Nah, apakah, Baik. Anda bacakan lagi bagaimana Ustadz? iya, Soalnya. tafadhal. Apakah boleh membaca Al-Quran tadi sampai situ? Ya. Apakah boleh membaca Al-Quran dengan diiringi murotal guna mengoreksi bacaan? Karena tidak ada guru. Syukron jazakallah khair Ustaz. Barakallahu fiik. Nah, kalau bicara boleh ya. Dalam artian kita udah kita bahas tentang membaca bersama. Membaca bersama sama dengan satu suara, artinya bukan membaca secara bergiliran ya. Kalau mungkin engkau mau memperbaiki bacaanmu, ada yang mungkin membaca sambil mendengarkan langsung. Ketika suara murattal itu membaca umpamanya tabarakalladzi biyadihil mulk, kita juga ikut tabarakalladzi biyadihil mulk. Enggak apa-apa, sebagaimana udah dibahas pada pembahasan tentang membaca bersama-sama. Tapi kalau mau yang lebih utama mungkin bergiliran. Bagaimana bergiliran? Engkau setel satu ayat tersebut, engkau dengar, kemudian engkau membaca, mengulangi bacaan dia. Seperti itu. Hadza wallahu a'lam bissawab. Baik, untuk seluruh partisipan, terutama untuk yang di Zoom, dipersilakan jika ingin bertanya kepada Ustadz secara interaktif bisa raise hand. Apakah Ustadz belum ada pertanyaan yang masuk lagi Ustadz? Baik, alhamdulillah. Kalau gitu kita masuk ke sesi tanya jawab ya. Ke sesi tanya jawab, sesi kuis. Baik, pertanyaan yang pertama, kapan membaca Al-Quran dengan suara lembut atau suara lirih lebih utama daripada suara keras? Ya, dari yang di Zoom ya Ustadz ya? Baik, dari yang Sudah Zoom, ada. nanti baru dari yang santriwati. Nah, dari Baik, yang Zoom. Masya Allah. Alhamdulillah sudah ada yang raise hand terlebih dahulu tadi atas nama atau Bapak Yusuf, dipersilahkan. Baik, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Adapun sebelumnya pertanyaannya terkait kapan dibolehkan atau lebih afdal membaca Al-Quran untuk dipelankan suaranya atau lirih. Iya. Nah, adapun ketika si pembaca tidak merasa khawatir akan timbulnya riya, ujub, ataupun penyakit hati yang mungkin dapat mempengaruhi niat dan amalannya, kemudian tidak mengganggu jamaah yang lain. Nah, tunggu, pertanyaannya kapan membaca dengan suara lirih, suara tersembunyi lebih afdol? Jadi kapan? Ketika dia khawatir riya. Betul? 6. Ketika dia khawatir riya, dan kedua ketika dia khawatir mengganggu orang lain. Baik, barakallahu fik, ahsan. Siap, itu jawabannya. Baik, pertanyaan yang kedua. Kenapa membaca Al-Quran, ini mungkin buat para santriwati ya. Kenapa membaca Al-Quran dengan suara keras itu lebih afdal dengan tidak riya dan tidak mengganggu? Kenapa membaca Al-Quran dengan suara keras itu lebih afdal ketika tidak riya dan tidak mengganggu orang lain? Kenapa? Nah, tafadhal. Kok suaranya
pada angkat tangan semua Ustaz, jadi bingung Ustaz. Tadi Wah. siapa dulu deh? Ya, Manil ulah. Setuju. Karena amalan yang dilakukan lebih banyak. Iya, lebih banyak itu apa aja? Apa aja lebih banyak itu? Lebih banyak karena bacaan tersebut akan membangunkan hati pembaca, Kemudian menyingkirkan gantuk, menambah semangat, membangunkan orang lain yang tidur atau menangis serta menyemangatinya. Masya Allah, barakallahu fiik. Iya. Jadi mereka yang beranggapan itu lebih afdal karena manfaatnya lebih banyak dari satu sisi, amalan dia juga lebih banyak ya, sehingga jadi lebih afdal. Tapi dengan catatan tetap ada dua catatan, yaitu tidak ria dan tidak mengganggu orang lain. Oke, pertanyaan yang terakhir, mungkin buat santriwati juga nggak apa-apa. Pertanyaannya, dianjurkan untuk membaca, untuk memperbagus bacaan Al-Quran. Dianjurkan untuk memperbagus bacaan Al-Quran. Tapi apa syaratnya? Tafadhol. Bicara. Jauh dari riya dan tidak mengganggu orang lain. Oh, bukan yang mengeraskan suara ya, yang memperindah, memperbagus bacaannya. Tadi udah dibahas tuh. Jadi dianjurkan memperbagus bacaannya, tapi ada syaratnya. Syaratnya apa? Tidak menambah-nambah atau mengurangi huruf atau memanjang-manjangkan. Nah, Itu syaratnya. baik, sahih. Ya, jangan sampai keluar dari aturan yang ada, memanjangkan yang pendek, memendekkan yang panjang, menambahkan harokat, seperti itu. Jadi jangan sampai yang membaca Al-Quran dengan suara bagus, tapi ternyata menyelisihi aturan yang ada. Barakallahu fiik. Ana rasa itu yang dapat kita bahas pada kesempatan kali ini, sehingga kita bisa lebih baik lagi dalam penerapannya dalam membaca Al-Quran. Anda kembalikan ke moderator, jazakillah khair. Barakallahu fikum, fajazakumullah khair Ustaz. Atas peluangan waktu yang telah Ustaz sediakan untuk mengisi kajian pada pagi hari ini. Dan kami juga ucapkan kepada seluruh tim SRB yang telah meluangkan waktunya untuk kami semua, untuk menyiarkan kajian ini, yang mana semoga dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat kita amalkan ilmu yang telah Ustaz sampaikan tadi, juga serta dapat menambah semangat kita dalam menuntut ilmu syar'i. Di sini Ana sebagai moderator mohon maaf sebesar-besarnya kepada seluruh partisipan yang mungkin di sini ada kata-kata yang kurang berkenan di hati antum semua. Dan bagi yang telah menjawab kuis tadi atas nama Bapak Yusuf, bisa mengkonfirmasikan kepada nomor yang tertera dalam flyer. Baik, mari kita tutup kajian kita pada pagi hari ini dengan sama-sama membaca doa kafaratul majlis. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.